Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi kami, yaitu garis lurus. Sebelum memulai materi, saya akan memperkenalkan tiap-tiap anggota dari kelompok 1. Yang pertama dari Rahayu, yang kedua ada Miftah Fauzan, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Tegar, yang keempat ada Haura Putri Listidiev, yang kelima ada Samrul Khulasoh, dan yang terakhir ada Muhammad Alwi. Ya baik, selanjutnya kita masuk ke penjelasan materi. Untuk pemateri saya persilakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya selaku pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Samrul Khulasoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan arah dan kosinus arah garis lurus. Yang pertama yaitu bilangan arah. Sepasang bilangan-bilangan berarah suatu garis adalah komponen-komponen skalar sebarang vektor. Ambil vektor yang tidak nol yang terletak pada garis tersebut. Sebuah vektor terletak pada garis jika segmen yang mewakili vektor itu terletak pada garis. Kita bisa melihat grafik pada gambar ya. Vektor P1, P2 sama dengan delta X, delta Y. K kali vektor P1, P2 sama dengan K kali delta X, delta Y. Vektor P1P sama dengan K kali delta X, delta Y. Dengan kata lain, sepasang bilangan arah satu garis adalah komponen-komponen skalar sembarang vektor tidak nol yang terletak pada garis P1 yaitu X1, X2 dan P2 yaitu X2, Y2 berada pada garis lurus yaitu garis G. Jadi, vektor P1, P2 sama dengan X2 dikurangi X1, Y2 dikurangi Y1. Yang kedua yaitu kosinus arah garis. Kosinus arah sebuah garis adalah komponen skalar dari vektor satuan yang terletak pada garis tersebut, yaitu L sama dengan delta X per akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat sama dengan U1 per nilai mutlak U. Dan M sama dengan delta Y per akar delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat sama dengan U2 per nilai mutlak U. Pasangan kosinus arah lainnya yaitu min L sama dengan min U1 per nilai mutlak U. Dan min M sama dengan min U2 per nilai mutlak U. Jika garisnya horizontal, maka kosinus arahnya yaitu 1,0. Dan jika garisnya vertikal, maka kosinus arahnya yaitu 0,1. Materi selanjutnya yaitu koefisien arah suatu garis atau gradien. Nah, inklinasi dari suatu garis G adalah sudut terkecil dari sumbu X dan sumbu G. Sumbu X positif harus berlawanan arah jarum jam agar berimpit dengan garis G, yaitu 0 derajat kurang dari atau sama dengan alfa dan alfa kurang dari 180 derajat. Koefisien arah garis adalah tan alfa. Bisa kita lihat pada gambar grafik ya. Tan alfa sama dengan M atau gradien. Jika alfa lancip, yaitu 0 derajat kurang dari alfa dan alfa kurang dari 90 derajat, maka M positif. Jika alfa tumpul, yaitu 90 derajat kurang dari alfa dan alfa kurang dari 180 derajat, maka M negatif. Jika alfa sama dengan 0 derajat atau sejajar, maka M sama dengan 0. Dan jika alfa sama dengan 90 derajat atau tegak lurus, maka M tidak terdefinisi. M sama dengan tan alfa, sama dengan delta Y per delta X, sama dengan
Y2 kurangi Y1 per X2 kurangi X1 sama dengan Y1 kurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Koefisien arah sebuah garis adalah hasil bagi dari bilangan arah vertikal oleh bilangan arah horizontal yang tidak nol. Saya Haura Putri Listidiev. Di sini saya akan menjelaskan tentang persamaan parameter suatu garis. Perhatikan gambar tersebut. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan X1 tidak sama dengan X2. Y1 tidak sama dengan Y2. Jadi, vektor P1P sama dengan tinggi vektor P1P2. Jika T sama dengan 0, maka P sama dengan P1. Jika T sama dengan 1, maka P sama dengan P2. Jika T lebih besar dari 0, maka P terletak pada sinar garis vektor P1, P2. Jika T kurang dari 0, maka P terletak sebelum P1 dengan arah berlawanan garis vektor P1, P2. Vektor P1P sama dengan tinggi vektor P1, P2. XP min X1, YP min Y1 sama dengan tinggi X2 min X1, Y2 min Y1. XP min X1 sama dengan tinggi X2 min X1. XP min X1 sama dengan tinggi segitiga X. XP sama dengan X1 plus tinggi segitiga X. Dan YP min Y1 sama dengan tinggi Y2 min Y1. YP min Y1 sama dengan tinggi segitiga Y. YP sama dengan Y1 plus tinggi segitiga Y. Jika garis vertikal, maka XP sama dengan X1. YP sama dengan Y1 plus tinggi segitiga Y. Jika garis horizontal, maka XP sama dengan X1 plus tinggi segitiga X. YP sama dengan Y1. Saya akan menjelaskan persamaan garis dalam bentuk bilangan arah. Jika persamaan parameter XP sama dengan X1 plus tinggi segitiga X. YP sama dengan Y1 plus tinggi segitiga Y. Dieliminasi T, maka X min X1 per segitiga X sama dengan Y min Y1 per segitiga Y. Segitiga Y dikali X min X1 sama dengan segitiga X dikali Y min Y1. X dikali segitiga Y min X1 dikali segitiga Y sama dengan Y dikali segitiga X min Y1 dikali segitiga X. X dikali segitiga Y min Y dikali segitiga X sama dengan X1 dikali segitiga Y min Y1 dikali segitiga X. Nilai mutlak X, Y, segitiga X, segitiga Y sama dengan nilai mutlak X1, Y1, segitiga X, segitiga Y. Jika segitiga X sama dengan 0, maka persamaan garisnya X sama dengan K1. K1 sama dengan absis.
Jika segitiga Y sama dengan 0, maka persamaan garisnya Y sama dengan K2. K2 sama dengan ordinat. Di materi kelima ini ada persamaan linear umum suatu garis. Sebagaimana yang bisa kita lihat di PPT ini, terdapat grafik yang dimana titik P tegak lurus vektor U dan melalui titik P1. Karena tegak lurus, maka dot produknya adalah U titik P1P sama dengan 0, yang dimana vektor U adalah vektor koefisien untuk vektor normal garis dengan A dan B tidak serentak 0, maka P1P sama dengan min B, A. Dan di PPT ini juga terdapat persamaannya, yang dimana yang pertama U titik P1P sama dengan 0, maka A, B dikali X min X1, Y min Y1 sama dengan 0. Lalu dalam kurung X min X1 tutup kurung ditambah dalam kurung lagi Y min Y1 tutup kurung sama dengan 0. Maka AX plus BY min AX1 min BY1 sama dengan 0. Sehingga bisa kita dapat AX plus BY plus C sama dengan 0. Yang dimana C-nya sebagai min AX1 min BY1. Lalu yang kedua, jika A tidak sama dengan 0 dan B sama dengan 0, maka U sama dengan A, 0, vektor horizontal. U titik P1P sama dengan 0, maka A, 0 dikali X min X1, Y min Y1 sama dengan 0. Maka dalam kurung X dikurang X1 tutup kurung ditambah 0 dalam kurung Y min Y1 tutup kurung sama dengan 0. Maka AX min AX1 sama dengan 0. Sehingga bisa didapat AX plus C sama dengan 0, di mana C sama dengan min AX1. Dan yang ketiga, jika A sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0, maka U sama dengan A, 0 vektor vertikal. U dikali U titik P1P sama dengan 0, maka 0, dikali X min X1, Y min Y1 sama dengan 0. O lalu 0 dalam kurung X min X1 tutup kurung ditambah dalam kurung lagi Y min Y1 tutup kurung sama dengan 0. Lalu BY min BY1 sama dengan 0. Maka kita dapat BX plus C sama dengan 0, di mana C-nya adalah min BY1. Lalu di materi selanjutnya yaitu ada sudut antara dua garis, yang dimana sudut antara garis yang satu dan garis lainnya yang berpotongan adalah sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Dan untuk dua garis bersilangan besar, sudutnya tidak dapat langsung kita tentukan. Cara menghitung besar sudut antara dua garis yang bersilangan dengan cara menggeser salah garis atau keduanya sehingga kedua garis berpotongan. Ada pendapat lain juga, yaitu sudut θ adalah sudut di antara dua garis dengan bilangan-bilangan arah U1, U2 dan V1, V2 dengan 0 derajat kurang dari sama dengan θ kurang dari sama dengan 180 derajat. Dan di PPT ini juga terdapat tentang persamaan dari sudut antara dua garis, yang dimana cos θ sama dengan U1 dikali V1 ditambah U2 dikali V2 per akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat dikali akar
V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat sama dengan U dikali V per nilai mutlak U dikali nilai mutlak V. Dan jika U dikali V lebih besar dari 0, maka theta sudut lancip. Dan jika U dikali V lebih kecil dari 0, maka theta sudut tumpul. Dan jika U dikali V sama dengan 0, maka theta sama dengan 900. Materi selanjutnya yaitu tangen sudut theta. Kita bisa lihat gambar grafik yang pertama ya. Nah, jika A2 lebih besar dari A1, maka theta sama dengan A2 dikurangi A1. Dan tan theta sama dengan tan dikali alfa 2 dikurangi alfa 1 sama dengan tan alfa 2 dikurangi tan alfa 1 per 1 plus tan alfa 1 dikali tan alfa 2 sama dengan M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2. Kemudian kita lihat gambar grafik yang kedua. Nah, jika A1 lebih besar dari A2, maka 180 derajat dikurangi theta sama dengan A1 dikurangi A2. Tan dikali 180 derajat dikurangi theta sama dengan min tan theta. Tan theta sama dengan min tan dikali 180 derajat dikurangi theta. Tan theta sama dengan min tan dikali alfa 1 dikurangi alfa 2 sama dengan min tan alfa 1 dikurangi tan alfa 2 per 1 ditambah tan alfa 1 dikali tan alfa 2 sama dengan tan alfa 2 dikurangi tan alfa 1 per 1 ditambah tan alfa 1 dikali tan alfa 2 sama dengan M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2. Nah, bisa kita lihat hasil dari tan theta yang pertama dan tan theta gambar kedua yaitu sama, yaitu M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2. Jika kedua garis sejajar, maka theta sama dengan 0 derajat, sehingga tan theta sama dengan 0. M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2 sama dengan 0. Maka M2 dikurangi M1 sama dengan 0. Jadi, M1 sama dengan M2. Jika kedua garis saling tegak lurus, maka theta sama dengan 90 derajat, sehingga tan theta sama dengan tak terdefinisi. M2 dikurangi M1 per 1 ditambah M1 dikali M2 sama dengan tak terdefinisi. Maka 1 ditambah M1 dikali M2 sama dengan 0. M1 dikali M2 sama dengan min 1. Maka M1 sama dengan min 1 per M2. Koefisien arah garis horizontal sama dengan delta Y per delta X sama dengan 0 per delta X sama dengan 0. Dan koefisien arah garis vertikal yaitu sama dengan delta Y per delta X sama dengan delta Y per 0 sama dengan tak terdefinisi. Saya Rizka Rahayu akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai persamaan garis dalam bentuk koefisien arah. Jika terdapat koefisien arah sebuah garis, yaitu M, dan sepasang bilangan arahnya sama dengan 1,M, maka kita substitusikan delta X sama dengan 1, delta Y sama dengan M. Jadi, kita dapat memperoleh persamaan koefisien arah titik sebuah garisnya, yaitu X min X1 per delta X sama dengan Y min Y1 per delta Y. Kita substitusikan
delta X-nya itu sama dengan 1 dan delta Y-nya itu sama dengan M. Maka X min X1 per 1 sama dengan Y min Y1 per M. Maka Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Materi selanjutnya tentang persamaan garis dalam bentuk garis potong sumbu. Jika titik potong garis dengan sumbu X dan sumbu Y adalah H,0 dan 0, K, maka dapat kita tuliskan M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Lalu kita substitusikan, X1-nya sama dengan H, X2 sama dengan 0, Y1 sama dengan 0, dan Y2 sama dengan K. M sama dengan K dikurangi 0 per 0 dikurangi H. Maka dapat diperoleh M-nya sama dengan min K per H. Jadi, persamaan garis potong sumbu atau persamaan segmen sebuah garis lurusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Lanjut, kita substitusikan. Y dikurangi 0 sama dengan min K per H dikali X min H. Karena sudah kita ketahui bahwa Y1-nya sama dengan 0, M-nya sama dengan min K per H, dan X1-nya sama dengan H. Lalu semua ruas kita kalikan dengan H. Hasilnya, HY sama dengan min KX ditambah KH. KX plus HY sama dengan KH. Lalu semua ruas dibagi oleh KH. Jadi, X per H ditambah Y per K sama dengan 1. Materi selanjutnya tentang persamaan garis dalam bentuk koefisien arah garis potong. Jika M adalah koefisien arah garis dan titik potong sumbu Y adalah K, maka kita peroleh persamaan garisnya. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita substitusikan, Y1-nya sama dengan K dan X1-nya sama dengan 0. Maka Y min K sama dengan M dikali X min 0. Atau Y min K sama dengan M dikali X. Maka nanti K kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi hasilnya Y sama dengan M dikali X ditambah K. Ya, selanjutnya di materi terakhir ada persamaan garis dalam bentuk normal. Sebagaimana kita tahu, garis normal adalah sebuah garis yang memotong sumbu X dan sumbu Y akan tegak lurus terhadap sebuah ruas garis yang melalui titik 0 dan 0. Ya, kita bisa lihat di PPT ini terdapat dua pernyataan, yaitu yang pertama ada X cos alpha ditambah Y sin alpha sama dengan P jika garis tidak melalui titik 0 dan 0. Dan yang kedua ada X cos alpha ditambah Y sin alpha sama dengan 0 jika garis melalui titik 0 dan 0. Dan di sini juga terdapat persamaan tentang garis dalam bentuk normal. Ya, baik, cukup sekian materi dari kelompok 1 tentang garis lurus. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.